Halo guys, di video kali ini gua bakalan membahas tentang sebuah teori yang dikemukakan oleh ilmuwan terkenal saat ini, yaitu Elon Musk. Elon Musk dikenal dengan ilmuwan yang sangat cerdas untuk saat ini dan mungkin ya gitulah kira-kira. Oke, sebelumnya gua menonton video ini. Video dari channelnya Nancy Judge, yang dalam video itu berjudul "Bukti-bukti terseram kita hidup dalam simulasi". Oke, jadi di dalam video itu terdapat suatu video yang membuktikan bahwa kita ini hidup di dalam simulasi. Dan di situ ada beberapa hewan yang istilahnya kalau di dalam game itu ngebug, sangkut, atau terjadi kesalahan saat proses berjalannya. Ya, kira-kira seperti itulah. Jadi kita hidup ini seperti di dalam game, maksudnya itu. Seperti dalam game itu kan terkadang kita dalam game itu kalau sinyalnya jelek, ngebug, atau sangkut, kalau kasetnya rusak, atau mungkin ya pokoknya begitulah. Simulasi itu adalah sesuatu yang sudah diulang atau sudah di setting, atau ya memang sudah ditentukan lah. Takdir jalannya, alurnya itu memang sudah ditentukan oleh yang menciptakan simulasi atau yang membuat simulasi itu. Atau mungkin yang membuat simulasi pun contohnya kalau di dalam game, kalau kita lawan komputer di game, nah itu ada gerak-gerak otomatis. Nah itu tapi kan sudah bagian dari settingan si pencipta. Kira-kira seperti itulah ya. Kalau kalian belum paham, silahkan skip dulu video ini dan cari apa itu yang namanya simulasi dan balik lagi ke sini. Oke, jadi setelah menonton video itu dan mendengar teori seperti itu, gue jadi berpikir, ya sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin sih di dunia ini. Nggak ada yang nggak mungkin. Ya karena kita juga nggak mengetahui rahasia dunia ini seperti apa dan bagaimana. Karena ya secara kita merasa kita hidup ini di alam yang memang benar-benar nyata. Namun sedangkan di dalam pandangan Islam, kita hidup di dunia ini hanyalah permainan semata atau tidak nyata. Dan kehidupan yang sebenar-benarnya adalah akhirat. Dan ketika kita telah meninggal, kita telah berada di akhirat, dan disitulah awal mulanya kita benar-benar hidup. Itu kalau dalam pandangan Islam. Seperti yang tertulis di dalam Al-Quran surah 47-36 yang berbunyi, yang artinya itu sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala padamu dan Dia tidak meminta harta-hartamu. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Jadi what? Saya tahu sampai sini kalian pasti masih bingung. Apa kaitannya firman itu dengan simulasi? Apa kaitannya agama dengan simulasi? Oke, lanjut. Dan juga seorang ilmuwan yang dikatakan ilmuwan jenius di dunia juga pernah mengatakan hal sedemikian, yaitu Albert Einstein. Albert Einstein pernah berkata, apa yang kita sebut kenyataan sebenarnya adalah ilusi, meskipun berlangsung terus-menerus, kata Albert Einstein. Nah, hanyalah ilusi. Jadi para ilmuwan itu adalah orang-orang yang selalu berpikir mencari kebenaran. Semoga sampai sini kalian mulai paham. Oke, kita lanjut lagi. Oke, jadi kalau kita hidup di dunia ini hanyalah sebuah ilusi, hanyalah sebuah permainan, hanyalah sebuah simulasi, lantas seperti apakah kenyataan itu? Dan mengapa kita merasa bahwa kita ini benar-benar berada di dunia ini dan kita merasa bahwa diri kita itu nyata? Mengapa? Nah, saya yakin dari teori ini banyak sekali yang berpendapat atau tidak setuju bahkan mungkin dengan teori ini. Namun gua agak setuju dengan teori ini. Oke, dan masih ada satu lagi, masih dari Albert Einstein, di mana di situ Albert Einstein menyatakan, ketika seorang manusia mencapai tingkatan spiritual kesadaran kuantum, maka dalam diri manusia tersebut berlaku hukum fisika kuantum. Kesadaran kuantum adalah teori kesadaran yang mendasari keterhubungan manusia dengan segala sesuatu.
Didasarkan bahwa medan kuantum dapat menjangkau segala sesuatu bahkan yang terjauh dan multidimensi. Dalam hukum fisika, kuantum tidak ada lagi jarak dan waktu. Ilmuwan telah membuktikan dalam teori kuantum superposisi bahwa suatu benda bisa berada di dua dimensi yang berbeda pada waktu yang sama. Nah, dari pendapat tersebut, imajinasi gua menjadi berkembang dan mengingat ke suatu cerita dari waliullah asal Kalimantan ini, yaitu dari daerah Banjar, yaitu Datuk Sanggul atau Syekh Muhammad Abdus Samad, di mana di dalam cerita tersebut diceritakan pada waktu itu masih di zaman Kesultanan Banjar, dan Datuk Sanggul ini disuruh untuk menjadi imam di masjid di daerah itu, yang dimana diceritakan di situ bahwa Datuk Sanggul selalu pergi ke Mekah setiap Jumatnya, dan bahkan Datuk Sanggul setelah sholat di masjid di Banjar itu, beliau membawakan kurma, setangkai kurma untuk para jemaah dan dibagikan. Oke, so kalau kalian penasaran dengan cerita itu, silahkan skip video ini dan cari dulu, dengar dulu ceritanya dan kembali lagi ke video ini biar kalian paham dan biar kalian mengetahui cerita yang sebenarnya. Oke, jadi ya, sebenarnya hal itu apakah masih pantas dikatakan sebagai teori atau mungkin kita anggap sebagai fakta? Kalau di dalam ilmu fisika namanya adalah kesadaran kuantum. Namun kalau di dalam ilmu agama itu disebut dengan kesadaran roh atau kesadaran murni, atau juga disebut dengan manunggaling kaula Gusti, atau kalau dalam bahasa umumnya di dalam Islam itu disebut dengan ma'rifat, yaitu sudah mengenal Allah dan sudah bertemu langsung dengan Allah. Ya, bagi orang-orang yang masih asing dengan kata-kata ini mungkin mengatakan, "Oh, ketemu sama Allah, yang benar aja." Padahal ada rahasia tertentu yang tidak bisa dikuak secara gamblang di media tentang ilmu agama ini. Ya, namanya saja ilmu rahasia. Mana mungkin para ulama mau membeberkannya, mau mengkoar-koarkannya. Jadi yang terkoar-koar di dalam Islam itu hanyalah ilmu syariat semata, karena ilmu syariat adalah identitasnya Islam. Oke, menjadi bahas agama pula. Ketika kita mendengar simulasi itu kan adalah sesuatu yang sudah disetting, yang sudah diatur, yang sudah memang ada namun diulang kembali. Ya, berarti kita hidup ini memang sudah di dalam dasar ketentuan diri kita sendiri. Misalnya takdir kita hari ini bakal seperti ini, hari esok bakal seperti ini. Ya berarti memang sudah disimulasikan. Berarti memang harus seperti itu. Nah, jadi teori simulasi ini juga besar kaitannya dengan yang dinamakan takdir. Saya yakin di setiap agama itu pasti percaya dengan takdir dan ketentuan. Namun kalau di dalam agama saya, dalam agama Islam, takdir itu ada berbagai macam takdir. Ya, contoh sederhananya seperti ini. Ketika Anda bekerja di suatu perusahaan, aturan perusahaannya seperti ini dan gaji lu segini. Nah, ini kerjaan yang wajib lu lakuin setiap harinya agar gaji lu bisa tembus segini. Nah, seperti itu. Dan itu adalah takdir Tuhan awalnya kepada lu. Namun ketika lu rajin, ketika lu banyak lembur, maka gaji lu per bulannya akan menjadi lebih besar dari apa yang ditentukan pertamanya. Dan sebaliknya, jika lu malas-malasan, maka gaji lu akan lebih kecil dari ketentuan yang awalnya itu tadi. Nah, seperti itu contoh sederhananya takdir atau simulasi. Ya, tapi gua masih membingungkan sekali teori ini, karena apa yang ada dalam pikiran saya terus meronta-ronta untuk mengajak saya berpikir. Oke, saya rasa cukup segini saja, karena memikirkan teori ini cukup membuat pusing. Saya harap
kalian para pendengar bisa memahami dengan baik apa yang saya sampaikan ini ya, walaupun belepotan. Dan saya mohon maaf kalau ada suatu hal yang saya sampaikan itu salah, mohon diluruskan di kolom komentar. Dan jikalau kalian ada sesuatu yang perlu ditambah, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sekian dan see you next video.